Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua yang sedang menyaksikan video ini. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar perilaku manusia dan motivasi. Kelompok ini terdiri atas anggota Alan Doris, Saddam Hussein, Ayu Oktavia, dan saya sendiri, Laurencia. Selamat mendengarkan penjelasan dari kami. Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengertian ini dikemukakan oleh Azwar pada tahun 2011. Perilaku manusia umumnya dibagi menjadi dua, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku individu adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi di mana terdapat sikap, kepribadian, persepsi, dan motivasi. Sedangkan perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih manusia yang berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Di dalamnya juga terdapat norma, peran tim, kepemimpinan, dan juga konflik. Sifat-sifat individu dalam organisasi yang pertama itu sikap. Terdapat 5 prinsip dasar, yaitu yang satu sikap. Sikap itu terdapat 5 prinsip. Yang pertama itu manusia beda perilakunya, manusia yang punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana mereka bertindak. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima itu seseorang itu mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Dan yang kedua itu kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi daripada karakteristik mental dan fisikal yang tampak unik dan stabil pada seseorang yang sering timbul pada waktu ia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Kepribadian seseorang umumnya terbentuk oleh faktor keturunan maupun lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Berdasarkan MBTI, maka tipe kepribadian manusia dapat digolongkan menjadi 16 tipe kepribadian, yang mana tipe-tipe tersebut merupakan kombinasi dari keempat dimensi kecenderungan di atas. Dan di antara yang 4 yaitu sensing, thinking, feeling, atau yang dikenal dengan tipe kepribadian. Yang pertama yaitu extrovert. Extrovert merupakan tipe kepribadian yang menyukai dunia luar. Dan yang kedua yaitu introvert, menyukai dunia dalam diri sendiri. Introvert senang menyendiri, merenung, membaca, dan tidak begitu suka bergaul dengan banyak orang. Tipe sensing. Tipe sensing itu yaitu memproses data berdasar fakta yang konkret. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Kemudian judging yaitu diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis. Kemudian ada 4 tipologi kepribadian, yaitu 1. Korelis adalah sebuah sifat, karakter, atau kepribadian dikenal dengan orang yang keras. Kemudian melankolik adalah seseorang yang serius dan juga tertutup, namun di sisi lain juga cerdas dan lain-lain. Sanguinis memiliki kepribadian yang terbuka, memiliki kepandaian dalam hal persuasif dan ingin terkenal di lingkungan. Flegmatis yaitu tipe kepribadian yang setidaknya terdapat sekitar 30-35% dari jumlah populasi di dunia. Karena ini memang tidak menyenangi bila terjadi konflik, sehingga mereka akan melakukan hal apapun yang diperintahkan padanya meskipun tidak menyukainya. Persepsi, proses di mana individu memberikan makna terhadap lingkungannya. Pembelajaran termasuk dalam perubahan perilaku yang bersifat kontinu dan relatif, permanen, memiliki tujuan diantaranya yaitu adanya penerimaan informasi, dan yang kedua itu terjadinya proses internalisasi terjadi sebagai hasil dalam pengalaman. Perilaku kelompok. Dalam perilaku kelompok terdapat norma yang merupakan perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota dalam kelompok tersebut. Norma tiap kelompok akan berbeda dengan norma kelompok lainnya. Kemudian ada peran, yaitu di mana tiap-tiap anggota kelompok memainkan suatu peran. Hasilnya akan baik apabila peran dimainkan dengan konsisten. Di dalam perilaku kelompok juga ada sebuah tim atau gugus tugas yang dibentuk dan diterjunkan oleh perusahaan atau organisasi, umumnya untuk menangani suatu proyek tertentu atau tugas yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu keahlian saja. Anggota tim tersebut biasanya diambil dari berbagai bagian untuk menciptakan sinergi, saling melengkapi, dan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian dalam perilaku kelompok ini juga ada yang namanya konflik, yaitu suatu permasalahan yang terjadi antar kelompok dalam suatu organisasi.
bisa bersifat disfungsional atau ke arah negatif maupun fungsional atau ke arah positif. Suatu konflik fungsional dapat diarahkan untuk menjadi gerak positif ke arah tujuan organisasi, sehingga kelangsungan hidup organisasi dapat tetap terjaga. Konflik antar individu atau antar kelompok dapat menguntungkan dan merugikan bagi kelangsungan organisasi. Maka dari itu, pimpinan organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menangani konflik. Pada pembahasan perilaku dan motivasi dalam organisasi ini, kelompok kami mengambil studi kasus di PT Pertamina UPMS Medan. Dalam PT Pertamina UPMS Medan ini ditemukan berbagai perilaku yang berbeda dari setiap karyawan dan para pemimpinnya. Tapi kinerja karyawan di PT Pertamina tersebut sangat baik dan angka kehadiran juga tinggi. Hal ini membuktikan bahwa karyawan memiliki kepuasan kerja dan keterlibatan kerja yang baik, sehingga memiliki komitmen terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Hal tersebut bisa juga dilihat dari tata nilai dari PT Pertamina ini, yaitu yang pertama, fokus, yaitu menggunakan secara optimum berbagai kompetensi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang kedua, integritas, yaitu mampu mewujudkan komitmen ke dalam tindak nyata. Yang ketiga, visionary, yaitu mengantisipasi lingkungan usaha yang berkembang saat ini maupun yang akan datang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, unggul, yaitu menampilkan yang terbaik dalam semua aspek pengelolaan usaha. Di PT Pertamina tersebut ditemukan juga norma dalam perilaku setiap individu dan kelompok di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya tujuan dari PT Pertamina ini, yaitu yang pertama, menjadikan Pertamina suatu perusahaan dengan lingkungan kerja yang bersih, etis, transparan, dan terpercaya. Yang kedua, menciptakan sistem, kebijakan, dan prosedur yang mendukung praktik bisnis yang bersih, transparan, dan etis. Yang ketiga, menciptakan kebijakan untuk tersedianya bantuan hukum bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaan sesuai etika usaha dan tata perilaku, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kepercayaan diri para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan citra positif perusahaan baik internal maupun eksternal. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menetapkan standar-standar perilaku atau norma di dalam perusahaan. Motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal. Dorongan yang kita dapat itu, motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal. Dorongan yang kita dapat itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu dari diri kita sendiri ataupun dari hal atau orang lain. Proses munculnya motivasi yaitu adanya kebutuhan yang tidak terpuaskan, mengalami tekanan, dan kemudian terdorong untuk mencari atau melakukan sebuah tindakan untuk memuaskan kebutuhannya dan mengurangi tekanan yang dialami. Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses psikologi yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Arah merujuk pada apa yang dipilih untuk dilakukan oleh seorang individu ketika disajikan sejumlah tindakan alternatif. Intensitas merujuk pada kekuatan dari respon individu ketika pilihan arah dibuat, dan ketekunan merujuk pada kekuatan yang menetap dari perilaku atau berapa lama seseorang akan mendedikasikan usaha. Dalam beberapa kajian tentang motivasi, pada dasarnya terdapat dua konsep teori motivasi, yakni teori klasik dan teori kontemporer. Teori klasik tentang motivasi berkembang pada dasawarsa 1950-an. Di antara teori hierarki, teori X dan Y, dan teori motivasi Hijien atau dua faktor. Sedangkan teori motivasi kontemporer berlandaskan pada teori klasik, menjelaskan keadaan terakhir saat ini dalam menjelaskan keadaan karyawan. Teori kontemporer diantaranya adalah teori ERG, teori tiga motif sosial, equity teori, ekspektasi teori,
goal setting theory, dan reinforcement theory. Berdasarkan teori yang telah kami peroleh, ada sebuah PT di Indonesia yang ternama yaitu PT Pertamina yang kami angkat untuk dibahas menggunakan teori motivasi Maslow. Berikut adalah cara penerapannya. Yang pertama ada psychological need atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan utama dan pertama yang termasuk dalam kebutuhan psikologis adalah makanan, pakaian, dan perumahan. PT Pertamina memberikan motivasi menurut teori ini adalah berupa sewa rumah yang jenis dan besarnya telah ditetapkan oleh perusahaan. Sewa rumah ini diberikan kepada karyawan tidak mendapatkan fasilitas perumahan karena yang mendapatkan fasilitas rumah dinas hanyalah jabatan manajer ke atas dan karyawan yang tidak berdomisili di daerah tempat perusahaan tersebut. Yang kedua ada safety needs, kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan psikologis terpenuhi, maka timbul perasaan perlunya kebutuhan keamanan. Dalam penerapan PT Pertamina memberikan asuransi seperti jam sostek, yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga adalah social needs atau kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk bersosialisasi, diterima dan dihargai di lingkungan perusahaan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan adanya Serikat Pekerja PT Pertamina, Komunitas Badan Dakwah Islami, dan Motorcycle. Yang keempat adalah esteem or status needs atau kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan reputasi, kebutuhan akan status pengakuan, penghargaan, dan pandangan baik dari orang lain. Salah satu penghargaan yang diberikan oleh PT Pertamina adalah dengan pemberian masa bebas tugas. Maksud dari masa bebas tugas ini ialah sebelum karyawan masuki masa pensiun pada umur 56 tahun, maka pada umur 55 tahun karyawan tersebut tidak bisa bekerja lagi, tetapi tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan. Hal ini disebut dengan masa prapurna karya. Yang terakhir adalah self actualization need atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi untuk mencapai prestasi kerja dan jenjang karir karyawan. Pemenuhan kebutuhan ini pada PT Pertamina adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga segala penjelasan yang kami sampaikan dapat kalian maknai dan dapat mengerti. Maaf jika masih ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.